Saya akhirnya menduga kuat teman-teman, bahwa kasus Lukas NMB ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan didiamkan untuk menjadi balasan untuk Demokrat yang sering kali ngebacot soal Bapak Jokowi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Baik teman-teman, video saya kali ini saya tidak akan bosan-bosannya untuk membahas seputar Partai Demokrat. Ini terkait dengan persoalan yang sedang terjadi di Papua, yaitu soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat Lukas NMB. Sungguh mengerikan teman-teman, bagaimana saya melihat dugaan aliran dana ratusan miliar yang mengalir dari kader Partai Demokrat di Papua ke luar negeri. Ya, namanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, Lukas NMB, yang diduga kuat ada di dalam poros aliran ratusan miliaran ini. Nah, untuk orang-orang yang agak sensitif soal isu suku, agama, dan ras, dan juga antar golongan, saya akan membuka video ini dengan disclaimer bahwa pada video ini saya tidak sedang mempermainkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah murni politik yang harus kita bahas bersama-sama demi masa depan di 2024 yang lebih baik teman-teman. Bapak Lukas NMB, beliau ini adalah gubernur di Papua. Saya tentunya tidak mempermasalahkan soal lokasinya, karena kalau bicara tentang dugaan korupsi, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan latar belakang apa saja, dan bisa di mana saja. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Partai Demokrat, yang menjadi partai di mana Lukas NMB itu ada di dalamnya teman-teman. Ya, orang ini adalah sosok yang menjadi gubernur dan membuat stadion dengan namanya sendiri, Stadion Lukas NMB yang ada di Papua, yang tentunya saat itu sempat didatangi oleh banyak pemimpin negara teman-teman, seperti Bapak Joko Widodo, kemudian ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai dengan orang-orang Partai Demokrat seperti Agus Harimurti Yudhoyono juga datang ke sana saat itu. Namun yang mau saya tekankan di sini adalah Partai Demokrat yang belakangan ini lagi banyak bacot soal nyinyiran mereka terhadap Presiden Joko Widodo. Beberapa hari yang lalu, seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, kita melihat bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono berkoar-koar bahwa ada orang jahat yang ingin membuat 2024 ini hanya diisi oleh dua pasangan calon. Lalu pertanyaan saya begini, kalaupun ia seperti itu, kira-kira kenapa? Salahnya di mana? Ya, padahal kita melihat bahwa ini merupakan bumerang bagi Demokrat, yang saat 2009 silam membuat aturan ambang batas presidensial threshold, yaitu 20%.
Ya, ini boleh saya katakan senjata makan tuan. Di mana yang membuat SBY sekarang malah dia yang ketar-ketir dan berkoar-koar menjerit-jerit secara halus. Harus ada istilah turun gunung yang sudah dia pakai beberapa kali di sepanjang beberapa waktu tahun ini, teman-teman. Ngapain turun gunung? Orang mentalitasnya dia saja sudah ada di bawah. Lukas NMB ini adalah sosok gubernur yang diketahui diduga mengalirkan uang 500-an miliar ke kasino di luar negeri, teman-teman. Wow, luar biasa banget ya temuan dari PPATK ini, teman-teman. Nah, penetapan tersangka dari penegak hukum ke Lukas NMB ini adalah bukan hanya dugaan gratifikasi 1 miliar yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, tapi Mahfud MD yang adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM mengatakan bahwa ada dugaan ratusan miliar yang mengalir ke kasino di luar negeri dari Lukas NMB. Mahfud MD mengatakan dan mengutip data dari temuan PPATK, teman-teman. Ya, kita ketahui bersama bahwa PPATK ini adalah suatu lembaga yang dapat mengetahui aliran dana kemana saja, oleh siapa saja, dengan nominal yang sangat detail. Ya, dijamin Biorka juga nggak bisa untuk mendapatkan informasi sedalam ini, teman-teman. PPATK adalah Pusat Pengelolaan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya, kalau menurut Opung Luhut, di kantornya di situ ada sebuah alarm merah yang berbunyi jika ada transaksi yang tidak wajar berlangsung di hari itu. Ya, saya sih cukup percaya ya dengan pengakuan dan cerita dari Opung ini. Dan Demokratlah yang lagi-lagi terjaring dari kasus dugaan korupsi. Saya akhirnya menduga kuat, teman-teman, bahwa kasus Lukas NMB ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan didiamkan untuk menjadi balasan untuk Demokrat yang sering kali ngebacot soal Bapak Jokowi ini. Saya jadi ingat bagaimana waktu SBY ngebacot dibelusukan ke daerah Jawa. Mendadak Presiden Joko Widodo yang ke Wisma Hambalang yang merupakan proyek makar itu, teman-teman. Ya, saya yakin hal ini terjadi dengan persis. Lagi-lagi tidak pernah belajar dari masa lalu. Jadi tidak heran ya, teman-teman, kalau Demokrat ini banyak menghasilkan koruptor. Dan itu fakta. Bukan kita asal bicara. Baik, teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.